Santapan Harian Senin 31 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang-Mu Kristus, kami bertelut, merendahkan hati dan siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kolose 4 ayat 7-18. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Sahabat Santapan Harian, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Demikianlah permintaan Paulus kepada jemaat Kolose terkait dengan suratnya. Kita tidak tahu pasti alasan Paulus, namun kita bisa menduga-duga alasannya. Bisa jadi sang rasul berasumsi bahwa persoalan agama asing yang menimpa jemaat di Kolose mungkin juga menimpa jemaat di Laodikia, sehingga jemaat di Kolose bisa membagikan tanggapan Paulus terhadap agama asing itu. Kalau ajaran mengenai agama asing itu berguna bagi jemaat di Kolose, kemungkinan besar itu akan bermanfaat juga bagi jemaat Laodikia. Pada titik ini, sejatinya Paulus sedang mengajar jemaat di Kolose untuk tidak memonopoli ajarannya untuk kepentingan jemaatnya sendiri. Paulus sepertinya hendak mengingatkan bahwa kabar baik tak layak dikonsumsi sendiri. Semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin membuktikan baiknya kabar itu. Kemungkinan Paulus ingin mengembangkan persaudaraan Kristiani. Hal itu bisa diawali dengan berbagi berkat. Salah satu berkat bagi jemaat adalah ajaran. Pengajaran yang sehat memungkinkan pertumbuhan rohani sebuah jemaat dapat berlangsung baik.
Karena itu, berbagi ajaran penting untuk dikembangkan supaya tidak ada jemaat yang pertumbuhan rohaninya terhambat. Intinya, pertumbuhan rohani sangatlah penting dalam hidup beriman. Sayangnya, kita, orang percaya abad ke-21 ini tidak punya salinan surat Paulus kepada jemaat di Laodikia. Namun, kita bisa menduga bahwa jemaat di Kolose pun membaca surat itu. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, pertumbuhan rohani umat Kristen sungguh penting di mata Allah. Kedua, setiap gereja tentu punya ajaran dan tradisi, namun tidak ada salahnya saling berbagi dan menerima tanpa harus merasa diri superior ataupun inferior. Ketiga, perbedaan ajaran dan tradisi semestinya memperkaya setiap gereja. Hal itu hanya mungkin jika gereja-gereja mau berbagi dan menerima. Mari kita berdoa. Ajarilah kami untuk saling berbagi dan menerima. Di dalam terang-Mu Kristus, kami memohon. Amin.